told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Assalamualaikum, hai, jumpa lagi di channel aku, Rini Ulfa. Terima kasih ya sudah mau klik video aku ini. Alhamdulillah hari ini aku bisa share video lagi ya teman-teman. Seperti biasa aku berbagi aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi ini pada malam hari ya teman-teman, aku tadi malam itu maksudnya pergi beli kebutuhan yang udah habis di rumah ya teman-teman. Jadi ini aku beli di minimarket ya. Aku beli diaper anak aku itu satu balnya itu harganya 50.000. Aku beli deodoran Nivea harganya 24.000. Beli hand body Marina itu teman-teman harganya itu 9.000. Terus aku juga beli parfum Esculin itu ya. Jadi ingat masa-masa SMP ya teman-teman. Jadi aku tadi itu belinya di harga 20.000. Terus yang aku beli di grosiran ini teman-teman, ini bukan grosiran tempat aku biasanya belanja ya, karena tadi itu tutup. Jadi aku belinya itu di grosir yang lain, cuman harganya beda gitu teman-teman dari tempat aku biasa belanja gitu ya. Jadi itu aku beli sabun cuci piring ultra itu satu botol harganya 14.000 ya, biasanya itu 13.500. Jadi ini aku juga beli ladaku ya teman-teman, ini juga beli 4 saset gitu harganya 5.000. biasanya sih satu sasetannya itu pun harganya 1.000 gitu ya kalau di tempat belanja aku biasanya. Terus aku beli juga sikat gigi harganya 5.000. Aku beli sampo saset gitu satu renteng harganya 10.000. Aku beli juga ini sabun cair ya teman-teman, deterjen cair Isoclean ini harganya satu renteng itu juga 10.000. Jadi banyak perbedaan harga gitu ya teman-teman ya, beda 1.500 gitu ya di tempat aku yang biasanya ya teman-teman. Ya ibu rumah tangga seperti aku ini kalau misalnya beda 1.000-an aja juga udah ngerti ya. Lanjut ini keesokan harinya teman-teman. Pada pagi harinya aku masak nasi dulu ya sebelum masak lauk ya teman-teman. Ini aku mau masak yang simple aja, satu menu aja ya teman-teman. Jadi aku tadi itu beli ayam ya. Beli ayamnya setengah kilo harganya 18.000. Jadi naik gitu ya teman-teman harga ayam di tempat aku. Kalau di tempat kalian gimana nih teman-teman, harga ayam berapa per kilonya? Kalau di tempat aku berarti 36.000 ya untuk 1 kilo ayamnya. Ini aku udah goreng untuk bawang merahnya ya teman-teman. Lanjut aku pakai bumbu instan ya, bumbu jadi aja nih untuk gulainya ya teman-teman. Aku beli 3.000 ya satu bungkusnya. Biasanya sih aku pakai bumbu tambahan gitu, aku blend gitu cabai merah sama bawang merah gitu teman-teman. Tapi untuk kali ini aku nggak tambahin ya bumbu tambahannya, hanya dari bumbu instan ini aja ya teman-teman. Jadi ini aku juga udah mateng gitu ya untuk bumbunya. Jadi kalau misalnya dimasak sampai mateng bumbunya itu nggak bau langu gitu ya teman-teman. Lanjut aku tadi udah masukkan untuk santannya teman-teman. Aku pakai setengah buah kelapa santan gitu, aku blender gitu ya teman-teman. Kalau kelapanya di blender itu saripati kelapanya itu lebih keluar gitu ya menurut aku. Lanjut ini udah mendidih gitu, aku masukkan ya untuk ayam yang udah aku goreng. Aku tambahkan untuk garam sama kaldu bubuk gitu ya teman-teman, hanya itu aja. Jadi aku kalau misalnya masak gulai ayam memang keseringan aku goreng dulu ya teman-teman untuk ayamnya. Udah jadi kebiasaan aja dan menurut aku lebih enak gitu ya teman-teman. Ini alhamdulillahnya udah mateng ya teman-teman untuk gulai ayam aku. Aku tambahkan untuk cabai rawit bulat gini aja ya teman-teman. Dikarenakan ini nggak pedas karena anak-anak aku kan makan juga kan teman-teman. Jadi cabai rawitnya aku tambahkan aja seperti ini. Jadi kalau misalnya mau pedas gitu tinggal dimakan aja, tinggal digigit aja untuk cabai rawitnya ya teman-teman. Karena suami aku itu kalau misalnya aku masak yang nggak pedas gitu pasti dia itu tambahkan untuk cabai rawit gitu ya teman-teman. Jadi suami aku itu suka pedas. Alhamdulillah nih udah masak nih teman-teman, udah mateng untuk gulai ayam aku. Mari bersyukur, alhamdulillahirobbil alamin.
Setelah masak ini aku lanjut sarapan bersama suami dan anak-anak. Aku juga cuci piring tapi aku nggak record ya teman-teman. Lanjut aja ya, ini aku jemurin pakaian aku yang udah siap aku cuci ya. Jadi seperti biasa aku itu kalau kerjanya nyambi-nyambi gitu ya teman-teman. Biasanya mana pekerjaan yang bisa aku sambi gitu ya. Jadi aku tadi itu nyuci ya sambil masak gitu ya teman-teman. Jadi masak selesai, urusan dapur selesai, cucian baju juga udah selesai gitu ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini cerah ya, walaupun anginnya itu kencang ya teman-teman. Ya mudah-mudahan awet gitu ya cerahnya sampai sore. Karena ini juga cucian aku banyak ya teman-teman. Aku memang nyuci itu 2 hari sekali gini ya. Jadi kelihatan selalu kalau aku jemurin itu pasti banyak ya teman-teman, karena memang aku jadwalkan nyuci itu 2 hari sekali. Oh ya teman-teman, saat nonton video aku ini lagi aktivitas apa nih? Boleh dong ditulis di kolom komentar aku. Udah pada siapan belum nih teman-teman? Udah pada beres-beres atau udah santai aja nih selesai semua pekerjaan rumahnya? Boleh dong ditulis di kolom komentar ya. Oh ya teman-teman, jadi karena aku ini kan memang tinggal di desa gitu ya. Enaknya tinggal di desa ya gini ya teman-teman, kalau misalnya bikin jemuran gitu ya muat banyak gitu ya tempat jemurannya. Beda kalau misalnya tinggal di perkotaan gitu. Jadi sedikit cerita aja tentang pengalaman aku teman-teman, tentang cerita aku yang berpindah-pindah tempat tinggal gitu ya. Jadi aku itu waktu sebelum nikah, waktu gadisnya tamat kuliah itu kan kerja di kota Medan ya teman-teman. Aku kerjanya di daerah Medan Multatuli. Kalau misalnya orang Medan pasti udah tahu lah ya. Tapi aku tinggalnya itu di rumah abangku ya teman-teman, karena abangku itu tinggal di Medan. Aku itu tinggal di rumah abangku. Abangku itu tinggalnya di daerah Medan Polonia. Jadi sekitar tahun 2013 sampai 2016 aku tinggal di rumah abangku ya teman-teman. Jadi 3 tahunan ya aku tinggal di rumah abangku. Setelah itu aku menikah ya teman-teman. Aku menikah di tahun 2016 itu masih bekerja ya di Medan Multatuli. Jadi aku itu nyewa rumah gitu ya teman-teman di daerah Medan Polonia, karena memang suami aku saat itu juga kerjanya di daerah Polonia ya, tepatnya di Bandara Polonia saat itu. Jadi kurang lebih 1 tahun ya teman-teman kami itu tinggal. Dari 2016 ya sampai 2017 itu kami nyewa rumah ya teman-teman, ngontrak rumah di daerah Medan Polonia ya. Jadi waktu aku tinggal di daerah Medan Polonia itu memang kalau tempat jemuran ya memang nggak bisa seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya aku saat jemur pakaian itu waktu di Medan Polonia itu ya pakai jemuran yang besi itu ya, yang stainless itu ya teman-teman. Jadi nggak bisa muat banyak gitu ya. Makanya aku itu setiap hari gitu ya nyucinya saat itu. Terus di tahun 2018 itu aku resign kerja ya teman-teman. Jadi aku sama suami itu pindah ke daerah Batangkuis ya, Deli Serdang, Sumatera Utara, karena suami aku juga pindah kerja teman-teman dari Bandara Polonia ke Bandara Kuala Namu. Saat itu kan bandaranya pindah ya teman-teman. Bagi orang-orang Medan pasti tahu ya, Bandara Polonia itu pindah ke Bandara Kuala Namu. Jadi di tahun 2020 suami aku resign kerja dari Bandara Kuala Namu. Kami itu pindah ke kampung ya teman-teman, ke Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Alhamdulillah suami dapat kerjaan di sini. Jadi sampai sekarang dari tahun 2020 sampai sekarang ini kami tinggalnya di sini ya teman-teman, di Desa Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Masih satu kampung juga lah ya teman-teman, satu kecamatan gitu sama rumah orang tua dan mertua, tapi berbeda desa gitu ya. Kalau kami ini termasuk di pedalamannya lagi gitu teman-teman, dari rumah orang tua dan rumah mertua. Terima kasih teman-teman sudah mau nonton video aku ini sampai selesai. See you next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.